5 ruko di depan Pasar Gabus Pati, Jawa Tengah terbakar pada Sabtu dini hari. Api diduga berasal dari sisa pembakaran sampah di belakang salah satu ruko yang terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membakar atap ruko dan merembet ke ruko lain. Petugas damkar menerjunkan 8 mobil pemadam. Api berhasil dipadamkan setelah petugas dibantu warga berjibaku selama 3 jam. Diduga api berasal dari sisa pembakaran sampah di belakang ruko bagian selatan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 5 miliar rupiah. Listrik, mana listrik, woi! Woi! Listrik, mana listrik, woi! Listrik, listrik! Pak, listrik, wah, turun-turunkan listrik! Di Tangerang, Banten, sebuah warung kelontong dan 4 bangunan rumah kontrakan terbakar. Kebakaran akibat ledakan tabung gas 3 kg yang bertumpuk di warung kelontong membuat warga yang bermukim dekat lokasi panik hingga menyelamatkan diri. Api yang terus membesar pasca ledakan akhirnya merembet ke 4 bangunan rumah kontrakan yang berada di samping kanan warung kelontong yang terbakar. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran juga terjadi di area pabrik pembuatan baki telur berbahan karton di Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung. Api membakar tumpukan kayu dan batu bara yang berada di ruang terbuka tepat di depan bangunan pabrik. Dalam waktu kurang dari 1 jam, petugas damkar berhasil memadamkan api. Beruntung api yang membakar tumpukan kayu dan batu bara ini tidak sampai merembet ke bangunan lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Cika Mutazam. Dan saya Galuh Pandu, inilah News Pagi selengkapnya. Pemirsa, tungku penyulingan tiner di Cilincing, Jakarta Utara terbakar dan meledak. Akibatnya warga setempat panik dan sejumlah mobil di lokasi meleleh akibat terpapar panas dari kobaran api. Panas banget. Tungku penyulingan tiner yang berada di kawasan Semper, Cilincing, Jakarta Utara terbakar dan meledak. Sejumlah warga merekam detik-detik ledakan yang diakibatkan dari kebakaran tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah mobil yang berada di sekitar lokasi mengalami kerusakan parah, meleleh akibat panas dari api yang berkobar. Karena banyak terdapat bahan yang mudah terbakar, api cepat membesar dan merambat ke seluruh bangunan. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Dan lanjut kita melaksanakan pemadaman. Nah, di situ kita punya selidik itu terjadi dikarenakan ada penyulingan tiner. Jadi awalnya dari pemilik sedang menyuling tiner, terjadi penyalahan. Jadi penyalahan dan langsung api membesar. Dan itu sudah diupayakan oleh warga untuk pemadaman dengan menggunakan apar. Namun pemadaman itu gagal. Api baru bisa dipadamkan setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Saat ini kasus ditangani Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Pemirsa, polisi menggerebek 2 bandar dan kurir narkoba di rumahnya daerah Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Dari tersangka, petugas mengamankan 3 paket sedang sabu beserta timbangan digital dan alat hisap sabu. Polisi menggerebek sebuah rumah yang kerap dijadikan tempat pesta narkoba di daerah Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Dari penggerebekan, polisi menangkap 2 kurir dan bandar narkoba yang tengah asik pesta sabu. Saat digerebek, pihak keluarga sempat berusaha menyembunyikan barang bukti sabu dan timbangan digital ke dapur. Petugas juga menyita sebanyak 3 paket sabu siap edar. Ini berawal dari informasi masyarakat yang didapat oleh tim Ops Raja Wali di lapangan. Adanya pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu lagi pesta di sebuah rumah. Tim langsung bergerak dan alhamdulillah berhasil mengamankan 2 orang pelaku dan barang bukti sabu, beberapa paket dan alat hisap juga dari TKP. Kedua tersangka berikut barang bukti digelandang ke Mapolresta Padang untuk penyelidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kapten tim sepak bola PON Sumatera Utara Alif Eka Rizky menjadi korban pengeroyokan. Akibat kejadian ini, Alif mengalami luka-luka. Pemirsa, inilah rekaman CCTV pengeroyokan yang diduga dilakukan terhadap Kapten tim sepak bola PON Sumatera Utara Alif Eka Rizky di salah satu hotel yang menjadi penginapan kontingen Sumut di Banda Aceh. Terlihat Alif mendapatkan beberapa pukulan di bagian kepala. Peristiwa ini terjadi usai tim sepak bola menjalani laga antara Sumatera Utara melawan Sulawesi Tenggara. Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor diganjar timah panas oleh unit reskrim Polsek Sunggal usai beraksi di salah satu indekos di Medan, Sumatera Utara. Mereka merusak kunci gembok pagar kos, kemudian mengangkat motor korban keluar pagar. Terekam aksi pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh AR dan RA di salah satu indekos yang ada di Jalan Bunga Cempaka, Medan, Sumatera Utara. Kedua pelaku yang sudah beraksi di 2 lokasi yang berbeda ini bermodus dengan terlebih dahulu merusak kunci gembok pagar, kemudian merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T yang sudah dimodifikasi. Sempat kesulitan membuka kunci kontak, pelaku pun mengangkat ban depan sepeda motor. Tim kepolisian Polsek Sunggal terus memburu pelaku pencurian sepeda motor tersebut berdasarkan rekaman CCTV. Dan akhirnya kedua pelaku berhasil ditangkap di Jalan Gatot Subroto saat sedang mengendarai sepeda motor. Sempat melawan dan mencoba kabur, petugas pun akhirnya melakukan tindakan tegas terukur dan menghadiahi kedua kaki pelaku dengan timah panas. Korban meletakkan sepeda motornya kembali dari kegiatan rutin, kembali ke kosan, memarkirkan sepeda motor di tempat parkir. Kemudian keesokan harinya melihat sepeda motornya tidak ada lagi tempat dan mengetahui kunci pagar dari kos mereka sudah dirusak oleh pelaku. Berdasarkan laporan dari masyarakat tadi, kita melaksanakan penyelidikan yang dipimpin oleh Kanit Reskrim, analisa terkait dengan mapping pelaku dari CCTV. Akhirnya kita bisa mengungkap para pelaku yang melakukan kegiatan pencurian sepeda motor terhadap para korban. Polisi pun berhasil mengamankan barang bukti berupa jaket yang digunakan pelaku, kunci letter T, kunci letter L yang sudah dimodifikasi, serta sepeda motor yang digunakan pelaku. Dan atas perbuatannya, pelaku terjerat ancaman hukuman 9 tahun penjara. Pemirsa, 6 perampok bersenjata tajam dan api menyatroni kantor pemadam kebakaran Pos Godean, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Aksi mereka diduga telah direncanakan dengan rapi lantaran petugas damkar sempat menerima laporan palsu via call center. Biasanya aksi perampokan akan menyasar ke rumah mewah atau toko penjualan perhiasan.
Namun kali ini aksi perampokan terjadi di kantor pemadam kebakaran Pos Godian Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Entah kena kepepet kebutuhan ekonomi atau sengaja mencari perhatian, namun aksi komplotan ini tergolong nekat dan aneh. Karena tidak ada barang berharga yang bisa diambil pelaku. Dari aksinya para pelaku hanya mendapatkan sebuah ponsel, alat komunikasi HT dan sejumlah uang tunai. Diduga tak puas dengan hasil rampasan, para pelaku kemudian menganiaya dan menyekap petugas damkar tersebut ke salah satu ruangan, serta mengacak-acak hampir seluruh isi kantor. Pemberitahuan ada laporan dari masyarakat ular masuk rumah. Selanjutnya dari pihak Damkar Godian memberangkatkan 3 anggota damkar yang saat itu sedang piket, dan 1 orang yaitu korban tinggal di pos Damkar Godian. Diduga aksi perampokan itu sudah dirancang oleh pelaku. Dugaan ini diperkuat dengan adanya skenario laporan palsu yang berisi permintaan mengevakuasi ular di rumah warga di Kecamatan Minggir. Petugas langsung mengerahkan 1 unit armada damkar beserta 3 personilnya ke lokasi, sementara pos dijaga oleh 1 orang petugas. Saat itulah para pelaku langsung mendatangi Mako dan melancarkan aksinya. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, Ainus melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto pada hari Jumat menggelar pertemuan dengan pemimpin Vietnam To Lam. Kunjungan ini untuk meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan Vietnam. Di tengah banjir bandang yang melanda ibu kota Hanoi, Vietnam akibat topan Yagi, Presiden terpilih Prabowo Subianto beserta delegasi tiba di Hanoi untuk menemui Presiden To Lam dan para pejabat lainnya. Prabowo mengatakan Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan dan memajukan kerjasama dengan Vietnam. Prabowo menambahkan ia akan berupaya meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis yang komprehensif. Kepada Presiden To Lam, Prabowo ikut menyampaikan bela sungkawa atas jatuhnya korban jiwa akibat topan Yagi yang telah mencapai 233 orang. For us, Vietnam has always been a great friend. We value this relationship, and I am committed to enhance and further this cooperation, as we have also agreed to elevate the partnership into comprehensive strategic partnership. Vietnam dan Indonesia menjalin kerjasama di berbagai bidang, khususnya energi. Kedua negara bahkan telah menjanjikan miliaran dolar Amerika Serikat kepada kelompok negara-negara maju atau G7 untuk membantu transisi energi dari bahan bakar fosil menuju energi hijau. Pemirsa, setelah 2 periode menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi kini siap mengemban tugas baru. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres telah mengumumkan penunjukan Retno sebagai utusan khusus untuk isu air. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon pamit Ibu Bapak. Di hadapan pimpinan, wakil pimpinan, dan anggota Komisi 1 DPR RI, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi belum lama ini menyampaikan salam perpisahan jelang berakhirnya kepemimpinan Presiden Jokowi beserta para menteri. Komisi 1 yang antara lain membidangi hubungan luar negeri, komunikasi, serta pertahanan dan keamanan merupakan mitra utama Kementerian Luar Negeri. Namun tugas Menlu Retno akan berlanjut dalam cakupan lebih luas dan spesifik, yaitu sebagai utusan khusus Sekjen PBB untuk isu air. Dikutip dari situs UN.org pada hari Jumat, penunjukan Retno adalah tindak lanjut dari hasil Konferensi Air Perserikatan Bangsa-Bangsa 2023. Utusan khusus akan memanfaatkan hasil-hasil konferensi dalam persiapan menuju Konferensi Air PBB 2026. Komitmen negara dunia sangat kritikal, mengingat pentingnya isu air bagi seluruh aspek kehidupan manusia dan bahkan bagi perdamaian dunia. Kerjasama internasional diperlukan. Pendekatan no one left behind penting dikedepankan. Air
bukan saja masalah teknis, namun juga masalah politik. Kegagalan menangani masalah air dan sanitasi tidak saja akan melemahkan 3 aspek pembangunan berkelanjutan, yaitu society atau masyarakat, ekonomi, environment atau lingkungan hidup, namun juga akan berpengaruh terhadap hak asasi manusia, perdamaian dan keamanan. Terima kasih sekali lagi, saya mohon pamit Ibu Bapak. Menlu Retno mengaku tugas ini merupakan penghormatan bagi dirinya dan Indonesia karena untuk pertama kali orang Indonesia ditunjuk sebagai utusan khusus Sekjen PBB. Rencananya Menlu Retno akan mulai bertugas pada 1 November 2024. Berkuat, saling mendukung bagi kejayaan diplomasi dan saya yakin Ibu Bapak juga. Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil melakukan kunjungan ke iNews Tower Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan RK dalam rangka bersilaturahmi sekaligus berdiskusi terkait peran media di Pilkada 2024 mendatang. Kedatangan bakal calon gubernur Ridwan Kamil disambut hangat oleh jajaran pimpinan MNC Group di iNews Tower Kebon Sirih, Jakarta. Mengenakan kemeja putih dibalut rompi berwarna krem, pria yang kerap disapa RK ini berdiskusi soal peran media di fase Pilkada 2024. Dalam pertemuan tersebut, RK turut menyampaikan berbagai tantangan dan solusi yang relevan untuk Jakarta ke depannya. Mantan Gubernur Jawa Barat ini menilai media berperan penting untuk menyampaikan pandangan pasangan Ridwan Kamil Suswono yang memiliki slogan Jakarta Baru dan membawa visi Jakarta menjadi kota global. Ya, harapannya tentunya secara objektif bisa membantu kami paslon untuk mensosialisasikan atau tanya jawab aspirasi dari bawah melalui media juga, ya, sehingga terjadi komunikasi dua arah. Itu harapannya. RK berharap melalui iNews Media Group bisa menyampaikan gagasannya secara komprehensif dan objektif kepada masyarakat untuk membangun Jakarta yang lebih maju. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Abdul Roshid, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Finance kembali memberikan grand prize bagi nasabah setianya dalam program Gebyar Promo tahun 2024. Kali ini, seorang warga asal Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan hadiah 1 unit sepeda motor. Bambang Haryanto menjadi debitur yang beruntung mendapatkan hadiah sepeda motor dari MNC Finance dan diterima langsung di rumahnya di Kelurahan Bukit Sari, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Gebyar Promo 2024 merupakan program tahunan MNC Finance kepada debitur yang memiliki kontrak lebih dari 1 kali. Bambang Haryanto telah menjadi nasabah setia MNC Finance selama 4 tahun. Di MNC Finance itu prosesnya cepat, singkat, pelayanannya menarik, banyak promo, dan selalu menginformasikan perkembangan kalau ada apa, itu ada promo dan lain sebagainya. Kami sangat mengapresiasikan nasabah kami, yaitu nasabah kami yang sejauh ini mempercayakan MNC Finance sebagai perusahaan pembiayaannya, khususnya bagi nasabah yang sudah melakukan top up kredit yang kami tawarkan dengan hadiah baik bulanan maupun hadiah tahunan. Gebyar Promo 2024 MNC Finance merupakan bentuk apresiasi kepada nasabah yang mempercayakan MNC Finance sebagai perusahaan pembiayaan. Selain sepeda motor, MNC Finance juga menyiapkan banyak hadiah menarik lainnya yang dapat dimenangkan oleh para nasabah setianya. Dari Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Manchester United menang 3 gol tanpa balas di markas Southampton di pekan keempat Premier League. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di iNews Pagi. Felix Victor Eberle sempurnakan rekor nomor 50 meter gaya dada putra dengan catatan waktu 27,63 detik pada PON 21 Aceh Sumut. Ya, Felix juga sempat memecahkan rekor pada SEA Games Kamboja pada tahun lalu. Sumatera Utara kembali menambah medali emas dari cabang olahraga renang. Pada babak final, Felix Victor Eberle memantapkan posisi teratas kategori 50 meter gaya dada putra dengan waktu 27,63 detik di kolam renang Selayang di Sportsu Medan.
Catatan waktu ini sekaligus mengalahkan rekor PON 20 Papua yang diraih Gagarin Natalia Yus dengan catatan waktu 28,34 detik. Pada babak penyisihan, Felix menjadi yang tercepat pada kategori 50 meter gaya dada putra dengan catatan waktu 28,36 detik. Felix berhasil meraih medali emas, Muhammad Dwiki Raharjo asal Jawa Barat medali perak dan Gagarin Natalia Yus asal DKI medali perunggu. 3 PON ke belakang kita juga pernah menghasilkan prestasi Indra Gunawan, dan setelah Indra inilah atlet Sumatera Utara yang bisa memecahkan rekor PON. Dan kita terima kasih, ini memang atlet latihannya dekat di kita, ada di Pineng. Dengan perolehan medali emas dari cabang olahraga renang, Sumatera Utara berhasil mengumpulkan 45 medali emas sementara dari seluruh cabur selama PON 21 Aceh Sumatera Utara. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, Ainus melaporkan. Atlet Jawa Barat Oza Pebi Mulyani kembali meraih medali emas fin swimming nomor 800 meter surface putri PON 21 Aceh Sumatera Utara. Atlet selam kolam Jawa Barat Oza Pebi Mulyani berhasil meraih medali emas di nomor 800 meter surface putri dengan mencatat waktu tercepat 7 menit 28,69 detik pada Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara di kolam renang Tirta Raya Banda Aceh, Provinsi Aceh. Atlet selam kolam Oza Pebi Mulyani mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya atas kemenangan tersebut. Ia berharap prestasinya bisa meningkat di ajang SEA Games tahun depan, namun masih menunggu kepastian apakah cabur fin swimming akan dipertandingkan di sana. Yang jelas, raihan emas di PON Aceh Sumatera Utara ini menjadi pelepas dahaga setelah sebelumnya di PON ke-20 Papua, Oza hanya meraih 2 perak. Waktu PON ke Papua 2 perak, sekarang mungkin ada peningkatan, syukurlah rezeki dari Allah, aku bisa dapat 1 emas 1 perak. Insya Allah di SEA Games selanjutnya tahun depan nggak tahu ada atau enggak, karena posisi itu belum tentu ada di Thailand, karena tuan rumah tahun depan Thailand, jadi belum tentu ada nomor aku lompat, jadi masih agak sama-sama ada SEA Games apa enggak. Selain meraih emas di nomor 800 meter surface, dirinya juga meraih medali perak pada nomor 400 meter surface dengan catatan waktu 3 menit 31,15 detik. Dari Banda Aceh, Syukri Sarifuddin, iNews melaporkan. Kami ucapkan terima kasih atas. Kontingen Jawa Barat meraih medali emas dalam cabang olahraga sepak bola putri PON ke-21. Jawa Barat menyabet medali dengan mengalahkan Jakarta di partai puncak. Jawa Barat meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola putri PON ke-21 Aceh Sumut usai mengalahkan tim Jakarta. Jawa Barat menang dengan skor 3-0 pada laga final yang berlangsung di Stadion Mini Dispora Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu sore. Tiga gol kemenangan Jawa Barat disumbangkan Rizdila Siti Nur Romah pada menit ke-39 dan menit ke-50. Sedangkan 1 gol lainnya disumbangkan Helsya Maisyarah melalui titik putih pada menit ke-82. Kemenangan itu menembus kegagalan Jawa Barat meraih emas pada PON sebelumnya setelah dikandaskan tuan rumah Papua pada PON ke-20. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, cabang olahraga woodball menjadi cabur baru di ajang PON ke-21 Aceh Sumut 2024. Ya, woodball merupakan olahraga yang menggabungkan elemen dari golf dan olahraga tradisional. 3, 2, 1. Cabang olahraga woodball menjadi cabang olahraga baru di ajang PON ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024. Dihadiri Wakil Ketua Umum KONI Pusat Suwarno, PLH Sekda Aceh yang juga menjabat sebagai Ketua Harian PB PON Aceh Azwardi, dan Ketua Umum KONI Aceh Kamarudin Abu Bakar.
Pertandingan woodball di lapangan golf Loknga, Aceh Besar resmi dibuka hari ini. Woodball merupakan olahraga yang menggabungkan elemen dari golf dan olahraga tradisional, menuntut keterampilan khusus dan strategi yang matang. Cabang olahraga woodball ini pertama kali dipertandingkan di Pekan Olahraga Nasional. Sebelum PON 21 itu belum pernah woodball ini dipertandingkan, Bu Nur ya. Dia belum berkesempatan untuk dipertandingkan. Oleh sebab itu pada PON 21 ya salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan yaitu woodball. Ini baru 16 kontingen yang ikut berpartisipasi dan kita berharap 16 kontingen ini bisa menunjukkan semua kemampuannya, prestasinya untuk meraih yang terbaik. 16 provinsi ikut serta dalam kompetisi ini. 7 medali diperebutkan terdiri dari 3 medali kategori putra, 3 medali putri, dan 1 medali kategori campuran. Dari Banda Aceh, Syukri Sarifudin, iNews melaporkan. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo meresmikan pembukaan pertandingan e-sport pada PON ke-21 Aceh Sumut di MICC Medan. Dan sejak dipertandingkan secara resmi dalam gelaran Pekan Olahraga Nasional, terjadi peningkatan peminat terhadap e-sport lokal. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo meresmikan pembukaan pertandingan e-sport pada PON ke-21 Aceh Sumut di MICC Medan. Kementerian Pemuda dan Olahraga mencatat adanya peningkatan unduhan game lokal hingga 1.200%. Selain meningkatkan ekosistem e-sport lokal, Dito menyebut diresmikannya e-sport sebagai salah satu cabang olahraga dalam ajang PON ke-21 menjadi wadah untuk menjaring sekaligus mempersiapkan talenta atlet e-sport muda, khususnya dalam ajang Olimpiade e-sport dunia yang telah dijadwalkan akan berlangsung pada tahun 2025. Dan yang paling bahagia ini adalah perdana e-sport menjadi cabang resmi di PON. Dan momentum ini sangat pas karena bulan lalu di Olympics Congress itu sudah diputuskan akan diadakannya Olympic e-sport series. Dan ini di mana saya berharap PBSI segera menyiapkan langkah-langkah pembentukan tim menuju Olympic e-sport series. Karena saya yakin Indonesia memiliki peluang tinggi dan potensi atletnya sangat banyak. Pada PON ke-21 Aceh Sumut, cabang olahraga e-sport akan mempertandingkan 5 nomor, yakni Mobile Legends Beregu, Garena Free Fire Beregu, PUBG Mobile Beregu, Lokapala Beregu, dan eFootball Beregu. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Penyelenggaraan PON Aceh Sumut 8 hingga 20 September mengundang banyak kecurigaan adanya penyelewengan anggaran. Sejumlah ketidaksiapan sarana dan prasarana PON viral di media sosial. Kecewa dengan isi menu nasi yang diberikan panitia kepada para atlet PON. Salah satu atlet pun mengunggahnya di media sosial hingga viral. Berdasarkan dari salah satu pihak pengusaha catering yang bekerja sama dengan panitia PON ke-21 Aceh Sumut, menyatakan anggaran per kotak makan sebesar Rp30.000. Dan menu yang disajikan pun cukup lengkap, yaitu 3 protein, 1 sayur, nasi, dan 2. Yang kami bagi untuk atlet PON, standar seperti menu yang dikirim, ini ayam, udang, sayur, nasi, ya sedikit buah. Tahu. Ini di kami porsi 30.000. 30.000 ya. Itu 30.000 sudah mantap semuanya berarti kan? Seperti inilah. Beberapa pengusaha catering mengaku mendapatkan pesanan dengan harga per kotak Rp30.000. Hal ini tentunya berbeda dengan anggaran yang sudah dikeluarkan dari pemerintah. Pemerintah mengeluarkan anggaran untuk konsumsi para atlet, pelatih, dan panitia sebesar Rp42,3 miliar. Dengan alokasi Rp11 miliar untuk snack atau cemilan dan Rp30 miliar untuk makan.
Nominal ini untuk pemesanan sebanyak 607.035 kotak. Dengan kata lain, harga per kotak snack seharusnya 18.900 dan harga per kotak makan sebesar Rp50.900. Namun berdasarkan survei di lapangan, pemesanan per kotak kurang dari nominal tersebut, yaitu snack sebesar Rp10.000 dan makan sebesar Rp30.000. Dan berikut perhitungan perbedaan harga snack dan makan. Untuk selisih anggaran makan terdapat Rp12,6 miliar. Sementara untuk snack sebesar Rp5,4 miliar. Totalnya Rp18 miliar ada anggaran yang tidak disalurkan dan diduga disalahgunakan. Namun tak hanya Rp18 miliar anggaran dari konsumsi yang dipertanyakan keberadaannya. Para atlet dan warga pun mempertanyakan mengenai akses dan kesiapan venue selama PON. Salah satu atlet voli sempat mengunggah akses jalan yang rusak dan tidak layak untuk dilalui. Menteri Olahraga dan Pemuda akhirnya angkat suara dan merespon kondisi yang memprihatinkan selama di PON Aceh Sumut. Nah, dari situ kami merespon bahwa dalam PON ini, dalam Kepres nomor 24 tahun 2024, itu juga ada sudah dibentuk Bapak Presiden, yaitu Satgas Pendampingan Tata Kelola yang dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung beserta Kabar Eskrim Mabes Polri. Dan di mana semua keluhan ini sebelum kami memutuskan, membuat vonis, pastinya akan ada proses yang dilakukan, yaitu penyerapan aduan masyarakat, dan setelah itu pastinya akan ada pendalaman, penelusuran, apakah itu sesuai spek, sesuai kontrak. Kalau misalnya itu emang menyeleweng, ya pasti akan kita tindak tegas. Seperti itu yang sudah dilakukan. PON ke-21 berlangsung dari tanggal 8 hingga 20 September 2024. Ajang ini menjadi sejarah bagi Provinsi Aceh dan Sumatera Utara karena pertama kali Pekan Olahraga tingkat nasional digelar di dua provinsi ini. Namun adanya ketidaksiapan sarana, prasarana, dan pelayanan konsumsi para atlet jangan jadikan PON tahun ini menjadi sejarah bobroknya penyaluran dan pengawasan dana untuk para atlet dan kemajuan dunia olahraga di Indonesia. Tim Liputan, iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh kepadatan arus lalu lintas kendaraan wisatawan yang hendak masuk Kota Bandung masih terus terjadi hingga Sabtu malam. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi. Masih di iNews Pagi bersama saya Jika Mutazam dan rekan Galuh Pandu. Pemirsa, hari kedua libur panjang Stasiun Pasar Senen, Jakarta masih dipadati para calon penumpang yang hendak berlibur keluar kota dan pulang ke kampung halaman. Dan berikut laporan lengkap Nisa Sahib serta juru kamera Eri Nugraha. Pemirsa, sehubungan dengan long weekend atau bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW pada 16 September 2024, PT Kereta Api Daop 1 Jakarta mengatakan volume penumpang meningkat 51% dibandingkan dari akhir pekan lalu. Dan pada long weekend kali ini PT Kereta Api Daop 1 memberikan beberapa inisiatif kepada penumpang untuk memberikan kepuasan pelanggan, diantaranya menyelenggarakan kegiatan sapa masyarakat untuk memberikan pengalaman yang lebih dekat kepada pelanggan dan juga memberikan masukan langsung serta memberikan atmosfer positif untuk selama perjalanan. Dan pada saat ini di stasiun Pasar Senen terlihat aktivitas dari ratusan penumpang yang memang akan berangkat ke kota tujuan maupun yang berlibur ke Jakarta dan sekitarnya. Dan data terakhir pada
Sabtu 14 September 2024 tercatat di kereta api Daop 1 ini mencapai 36.000 penumpang dengan rincian 15.000 dari penumpang stasiun Pasar Senen dan juga 12.300 dari stasiun Gambir. Dan sisanya naik dari stasiun lainnya yaitu stasiun Bekasi, Jatinegara, Cikarang dan juga Jakarta Kota. Manajer KAI Daop 1 Jakarta Ikhwan Hendri Wintoko mengatakan hingga 17 September 2024 mendatang, tiket kereta api jarak jauh yang telah dipesan mencapai 124.000. Itu termasuk keberangkatan dan juga kepulangan dari para penumpang. Adapun tujuan favorit di long weekend kali ini yaitu Yogyakarta, Malang, Surabaya, dan juga Semarang. Dari Jakarta, Nisa Saib, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Ya, momen libur panjang Maulid Nabi dimanfaatkan warga untuk berlibur ke sejumlah wilayah. 32.000 tiket perjalanan kereta api jarak jauh ludes terjual di stasiun Bandung. Ribuan penumpang memadati stasiun Bandung, Jawa Barat pada Sabtu sore. PT KAI Daop 2 Bandung mencatat selama libur panjang Maulid Nabi, 32.000 tiket kereta api jarak jauh ludes terjual. Para penumpang mayoritas bertujuan adalah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Jumlah ini meningkat 20% dibandingkan hari biasa. Libur Maulid Nabi, alhamdulillah stasiun Bandung ada peningkatan yang cukup signifikan lah ya. Mulai hari kemarin penumpang yang berangkat dari stasiun Bandung 5.700 penumpang. Hari ini masih sekitar di 5.500. Besok mulai berkurang 4.600, 4.500 ya. 4 hari ke. Sementara itu hingga Sabtu malam, kepadatan arus lalu lintas kendaraan wisatawan yang hendak masuk kota Bandung melalui gerbang tol Paster masih terus terjadi. Tercatat sejak Sabtu pagi hingga sore hari, jumlah kendaraan yang memasuki kota Bandung, Jawa Barat mencapai lebih dari 40.000 kendaraan. Dan pada malam tadi hari ini merupakan puncak arus kendaraan yang masuk ke kota Bandung. Sementara itu kondisi arus lalu lintas di kota Bandung sendiri juga terpantau padat, terutama menuju pusat kota. Dan untuk mengetahui suasana libur panjang hari kedua, kita terhubung dengan rekan Jen Cahyani di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Jen, selamat pagi. Bagaimana suasana liburan di sana? Apakah pengunjung sudah mulai datang? Selamat pagi Cikal, Galuh, dan juga pemirsa. Ya, betul sekali, pagi ini saya berada di Taman Mini Indonesia Indah dan ini sudah dibuka sejak pukul 5 pagi dan terpantau di sini para wisatawan sudah mulai berdatangan untuk masuk ke Taman Mini Indonesia Indah karena di long weekend atau libur panjang periode Maulid Nabi Muhammad ini di Taman Mini Indonesia Indah sendiri memberikan kejutan baru bagi masyarakat atau pengunjung yang datang ke sini dengan banyaknya pertunjukan seni dan budaya dari Indonesia yang hanya ada di saat libur panjang ini saja. Dan ini mulai dari 14 sampai 16 September 2024 ada berbagai macam pertunjukan budaya dan aktivitas-aktivitas seru yang bisa dinikmati oleh para pengunjung yang datang ke sini. Di antaranya ada reok Ponorogo, ada belajar dan bermain bersama, kemudian bermain alat musik angklung yang merupakan alat musik tradisional ya, terus ada tari-tarian juga, kemudian ada pagelaran drama seni budaya dan ini dapat disaksikan gratis. Jadi pengunjung hanya perlu untuk membayar tiket masuk ke Taman Mini Indonesia Indah saja yang masih sangat terjangkau, hanya Rp25.000 saja. Dan selain itu para pengunjung atau wisatawan ini juga bisa melihat ya miniatur budaya dan arsitektur Indonesia, diantaranya di TMII atau Taman Mini Indonesia Indah ini menampilkan berbagai rumah adat dari puluhan provinsi di Indonesia dengan masing-masingnya dengan arsitektur khas dan pernak-pernik budaya lokal. Jadi
selain berlibur, masyarakat atau wisatawan yang datang, terutama yang datang bersama keluarganya, bersama anak-anaknya, ini mereka tidak hanya liburan saja, namun juga dapat belajar bersama, belajar mengenai seni dan budaya dari Indonesia, dari puluhan provinsi di Indonesia. Dan sementara itu, Cikal Galuh dan juga pemirsa, di periode libur panjang Maulid Nabi Muhammad ini, dari Polda Metro Jaya juga menyediakan atau mengerahkan khusus di tiap-tiap tempat wisata ada 50 personel kepolisian untuk menjaga keamanan di area-area tempat wisata, salah satunya di Taman Mini Indonesia Indah di sini. Dan nanti akan kita lihat, kita masuk ke dalam bagaimana suasana liburan yang ada di Taman Mini Indonesia Indah dan bagaimana antusias wisatawan untuk berlibur dan belajar bersama di Taman Mini Indonesia Indah yang masih menjadi salah satu tempat wisata favorit yang dikunjungi oleh warga Jakarta dan sekitarnya. Sementara itu, Cikal dan Galuh. Ya, terima kasih Jen. Memang karena banyaknya atraksi, kemudian tiket masuk yang murah juga menjadikan masyarakat atau TMI ini masih menjadi destinasi favorit. Nanti kita akan tunggu bagaimana liputan Jen di lokasi. Terima kasih atas laporan Anda, Jen. Ya, asik ya kalau misalnya long weekend bisa liburan. Iya, pas banget kalau misalnya lagi liputan, weekend, long weekend, kemudian ke destinasi wisata. Biasanya sekalian diajak muter-muter tuh. Muter-muter dulu. Apalagi TMI ini menyewakan beberapa kendaraan listrik, bisa pakai sepeda, bisa pakai bus listrik, terus mobil listrik bisa keliling-keliling. Itu seru banget sih. Tapi pernah gak lo lagi pas long weekend? Kemana terakhir? Terakhir keliling-keliling TMI, jadi beneran naik kendaraan yang antrinya bisa panjang banget. Pasti itu masih menjadi favorit. Tapi ya. Seru banget. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Bagi penggemar wisata alam, keindahan Curug Lawe Secepit di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah wajib Anda nikmati. Ya, tidak hanya menawarkan pemandangan yang memukau, tapi juga konon mitosnya terdapat harta karun di air terjun ini. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Serta jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di iNews.id. Akhir kata, saya Galuh Pandu. Dan saya Jika Mutaza mundur diri. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa. Inilah Curug Lawe Secepit yang berada di lereng Gunung Ungaran, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Terletak di dataran tinggi, curug ini sering diselimuti kabut yang menciptakan suasana magis dan romantis. Dengan ketinggian air terjun sekitar 20 meter dan dikelilingi hutan pinus serta taman perdu yang rimbun menambah keindahan tempat ini. Selain itu, keberadaan batu cermin yang tidak pernah basah meskipun terus-menerus terkena aliran air terjun menjadi keunikan tempat wisata ini. Bahkan legenda setempat menyebutkan di bawah batu besar tersebut tersembunyi harta karun berupa emas atau intan. Tak jarang wisatawan membasuh muka di air terjun ini, karena terdapat mitos jika membasuh muka di sini dapat membuat wajah tampak berseri-seri seperti kilauan emas atau permata. Karena tempatnya indah, menarik, masak-masak di situ bareng teman-teman, terus foto-foto di sini, sama tadi ada bikin video juga. Sangat menyenangkan karena kan di Ngalian sangat panas, jadinya kayak kita bisa berwisata ke sini tuh kayak refresh di era perkuliahan. Curug Lawe Secepit buka setiap hari mulai pukul 7.30 hingga 17.00 WIB dengan biaya tiket masuk Rp5.000 per orang. Akses menuju curug cukup mudah. Setelah memarkir kendaraan, pengunjung hanya perlu berjalan kaki sejauh 300 meter. Dari Kendal, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan.